Hotel Masa mah udah pada ini Bang Andi, pada gemetaran, udah habis kamus. Tapi bang, Hotel udah nggak bisa ngebantah. ini Bang Liu mah belum tidur nih. Ada kan? Bang Juma juga mau dikasih marga bang. Kalau Bang Juma kira-kira dikasih marga apa bang? Kira-kira marga inilah harap lah. Wih, Tandi dikasih Linting, harap. Tandi Linting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marga Markona. Bukannya marga satwa aja. Janganlah harga satwa itu mah. Bohong. Mana tuh Bang Andi? Tadi ketiduran ya Bang Juma di sebelah ya? Rungkat. Apa gimana? Enggak, belajar Bang Andi, belajar. Oh, Saya nyimak sampai rungkat. terakhir sama Ardiansa tadi itu loh, akal sehat sama akal sakit. Sehat dan akan sakit. Masuk akal juga. Iya, akal-akalan. Ada Akal-akalan ya. Gede-gedein sendiri Bang Juma lah, mancing-mancing hotel dulu. Iya. Naiklah ke sini Mingkendek. Pasti kendek merah sangka putih. Hormat gerak. Kalau gerak. Kembali ke tempat. Tidak usah. Kenapa? Banyak semut. Nggak mau lagi balik ke tempatnya. Kan upacara dia. Terus banyak semut. Waduh, kapan melapornya ini? Wah, kira melapor dihantak-hantak kakinya kan gatel. Upacara segera dimulai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Tidak mau. Kenapa? Banyak semut. Nggak mau lagi kembali. Ternyata komandan upacara takut sama semut. Ada ini hotel di mana ini? Ini dua nih. Siapa nih? Steward. Halo. Steward. Memang ini topi ini trending topik ini Pak Jawa ini. Dua Kristus. Dua Kristus ya. Iya. Terus mereka nggak bisa mengatakan kita menista, berdata soalnya. Baik di 2 Korintus 11 ya. Iya. Yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, tadi di tempatnya Ustadz Yusufi kan ada Bunda Mila, terus ada Edis juga kan gabung situ, ada 13.000 penonton. Katanya Ustadz Pi minta naik Bang Zuma ke sana gitu. Ya tapi itu tergantung Bang Zuma gitu kan. Cuman sekedar informasi aja gitu. Kapan itu Bang? Tadi. Baru aja. Ya silakan aja, enggak apa-apa yang punya keinginan untuk diskusi sama gorila gila ya lanjut aja nggak apa-apa. Betul. Iya. Silakan. Kalau teman-teman merasa punya kapasitas yang bisa menundukkan Edis, ya silakan. Karena dia kan membahas Al-Quran tuh, jadi orang yang harus hadapi dia adalah orang yang paham Al-Quran. Kalau belum terlalu maksimal pemahaman Al-Qurannya, jangan coba-coba, karena Edis itu jago framing, dia pintar silat lidah gitu. Gitu saudara. Pokoknya kalau mau diskusi sama Edis harus bertanggung jawab. Tapi saya rasa hanya mengejar hanya koin yang didapat, nggak ada ilmu yang didapat. Bener. Gini Bang Andi, sebenarnya Edis itu nggak berani sih sama Bang Zuma, cuman nantang Ustadz Yusuf pinginnya sama Bang Zuma gitu. Ya karena Bang Juma banyak pendukung, kalau sama Bang Juma pasti banyak penonton. Itu yang dia capai, nggak ada yang lain. Kedua, kalau
diskusi sama Edi saya ikut gila lah. Udah kualitasnya begitu. Mestinya sih teman-teman muslim ngapain sih di blacklist saja orang yang kayak gitu. Kalau perlu dikubur hidup-hidup kan selesai. Iya, saya pun tahu kalau dia itu memang apa ya, bisanya itu cuma framing gitu. Kalau kapasitasnya untuk ilmu memang nggak ada gitu, nggak ada. Iya, saya rasa ada Ustaz Wafi, ya Ustaz Wafi itu bisa nanganin dia. Karena kalau di Ustaz Wafi dia nggak bisa framing. Begitu kawan. Kalau Edi sama saya takut ya, karena gue nggak pernah dengerin dia. Pokoknya gue hajar aja terus sampai gue tabok mau selesai. Gitu Pak Omar. Kalau Edi semua, waduh udahlah. Saya pun kalau kelihatan itu nggak pernah mampir saya lewat aja karena saya tahu isinya itu kosong. Cuma framing mutar balik. Nah, jadi kesian ini yang awam-awam gitu loh Bang Zuma. Iya, diskusi sama dia tuh nyakitin hati umat Islam aja. Kalau dia mau mendengarkan atau mau menjelaskan tentang isi kitabnya sih enggak apa-apa, ini enggak. Dia hanya akan fokus saja gitu loh, fokus untuk memframing apa yang menurut dia itu bisa di-framing. Padahal dasar pijakannya hanya terjemahan. Kita jelaskan dengan kaidah ilmu Quran pun tidak akan dia paham. Begitu. Benar Bang Zuma. Jadi buat teman-teman yang awam mending jangan lah. Kalau bisa itu langsung di blok aja gitu. Nggak usah pun gitu. Dia itu licik. Kenapa licik? Contoh dia menghadirkan, dia mirip-mirip Yusuf Manubulu. Dia menghadirkan orang-orang yang Kristen tapi pura-pura Islam, seperti yang dihadapi oleh Dina Yonatan Nandar, ngaku orang Malaysia, Islam disuruh baca Quran tidak sanggup. Oh, itu memang dia dari Filipina. Banyak Filipina itu kan banyak yang nyamar-nyamar karena situ ada berbahasa seperti Melayu, Bang Zuma. Jadi banyak itu misionaris yang berasal dari Filipina. Jadi dia masuk ke channel-channel Indonesia gitu. Ini hati-hati ya buat teman-teman. Mengaku Islam dan mereka itu kebanyakan mantan pekerja Filipina yang kerja di Arab. Jadi sedikit mengerti tentang Islam. Tapi mereka itu adalah mantan tenaga kerja dari Filipina yang ditempatkan di Arab. Tapi mereka non-Muslim. Nah, mereka berkongsi untuk menyesatkan umat Islam dengan berpenampilan Islam dan pura-pura seperti Islam. Kemudian seakan-akan mewakili Islam dan memperlihatkan Islam terpojok di sana oleh Edis. Padahal settingan itu bukan umat Islam, itu orang Kristen. Jangankan yang seperti itu, Ustaz UAS aja itu dia buatkan PT bahwa dia seakan-akan dibaptis. Kelicikan yang main di situ. Ya itu saya melihatnya aja pun sungguh sakit hati itu Bang Zuma. Iya. Ya itu penistaan sebenarnya. Mendingan nonton monyet lah daripada Edis, Bang. Ya betul. Bang Andi. Ya cukup segitu aja lah Bang Zuma ya. Ini buat teman-teman saya izin pamit, saya di bawah aja lah. Biar teman-teman non Muslim jadi yang pengen diskusi naik ke sini ya. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, aku juga di bawah aja ya Bang Andi. Bang Zuma. Iya Bang, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya angkat telepon dulu Bang Andi. Iya. Sony Yang tadi ya. Gimana Bang Sony? ya, yang tadi nggak dilanjutin atau gimana tuh? Tadi
Apa bang? Kecil suaranya? Tadi live-nya tiba-tiba berhenti ya, maaf. Nggak jelas bang apa? Nah, aku tuh pakai Tadi live-nya tiba-tiba berhenti ya, Bang. ngomong apa sih bang Sony ini ah? Bang Sony ngomong apa? Tanya kak, ngomong nggak? Bukan naikin, kenapa? Ngomong apa bang? Maaf, belum jelas ya? Ya, Loh, enggak yang tadi tuh live-nya tiba-tiba berhenti ya? iya kena rungkat lah bang. Nggak sengaja. Padahal tadi lagi mau ngejelasin tuh udah nyampe terakhir udah nyampe nggak ada akal sehat katanya begitu ya? Ya, salah rungkat itu. Oh, Ini aja akunku satu kok tiba-tiba kena peringatan. Wis, Bunda Rahma. Kenceng banget tuh musiknya Bunda, jangan dulu. jadi mau gimana? Bisa dilanjut yang sama yang tadi? Yang mana dilanjut bang? Tadi aku sama siapa ngobrol tadi? Maaf, aku lupa. Oh, mengenai akal sehat sama akal ini ya? Iya, tadi bisa Oh gitu. sama yang tadi. Iya tadi kan Tuhan menjadi manusia. Bang gua denger ya, betul ya? Betul nggak Bang Sony? Lo kok turun? Katanya mau dilanjutin, gimana sih lo? Naik lagi. Lanjutin bang, saya mau dengar. Sony-nya turun. Bang Ateng apa? Muslim Kristen Bang Ateng? Kristen bang, Kristen. Oh Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Waalaikumsalam. Gurunda, assalamualaikum. Coba Bunda Rama itu, Bang Ateng tuh. Ateng, Ya. Ya, kenapa bang? Apa ingin kau diskusikan? tidak. Topik apa tadi Bang Ateng yang mau terusin? Topiknya apa? Oh itu topiknya Yesus itu. Apa yang Bang Hendi bilang tadi itu? Tuhan menjadi manusia ya, itu. Ya, Ya udah. Silakan Bunda, Tuhan menjadi manusia. Oke. Tuhan menjadi manusia. Bagaimana narasi dulu ini ya, atau langsung ke pendiskusinya? Aja Bunda santai dia mah. Oke santai lah ya. Santai mah. Bang, kenapa ya di dalam Bibelmu itu bang, di dalam bilangan nih bang, Tuhan itu bukan manusia. Terus kenapa kau menuhankan manusia bang? Silakan. Apa dibilang di situ Tuhan bukan manusia ya? Begitu ya, Bunda ya? Iya bang. Bunda kan bukan Tuhan kan, Bunda? Iyalah, masa aku Tuhan? Oh ini. Berarti kan manusia kan bukan Tuhan. Ya benar. Tidak semua manusia Tuhan kan? Bukan, nggak begitu bunyinya ya. Bunyinya di situ datanya Tuhan itu bukan manusia. Sementara abang ini manusia yang Yesus ini kalian anggap Tuhan gitu loh. Berarti tidak semua manusia jadi Tuhan kan? Kan tidak begitu bunyinya kan? Bukan tidak semua, tapi manusia bang. Manusia itu bukan Tuhan. Ya, manusia itu saya boleh tanya nggak Bunda? Bisa saya tanya Bunda? Boleh. Tanya aja. Boleh kan? Manusia itu sebenarnya kan ada berapa banyak ya Bunda ya? Manusia ya miliaran lah kita di buka bumi ini bang.
Eh, bisa saya simpulkan Bunda ya? Boleh coba. Oke. Manusia itu kan gelar Bunda ya. Gelar. Manusia itu sebenarnya kan ada satu saja. Cuman kepribadian manusia itu kan miliaran. Aduh. Ya, gelar manusia itu kan cuma satu, manusia. Cuman kepribadian manusia itu kan di dunia ini ada miliaran manusia. Kalau Ada Yesus miliaran manusia, kepribadiannya. kalau Yesus manusia atau Tuhan? Oh, Ya, begini ya Bunda ya. Jadi begini. Yesus sebagai manusia, saya dan Bunda betul Bukan. manusia. Yang saya tanya Cuman Yesus, kan- Bang. Yesus. Ya? Yesus ini manusia apa Tuhan? Ya, kalau Yesus kan secara kedagingannya kan ya dagingnya Yesus itu ya manusia. Berarti Maria melahirkan manusia. Maria melahirkan kedagingannya Yesus secara manusianya. Bunda Rema, benar kata dia, dagingnya Yesus itu manusia, berarti tulangnya bagaimana kalau tulangnya? Ketika Maria melahirkan cuma daging, nggak ada rohnya ya. Kan Aduh, Bang. bahasanya kan tidak serumit itu Bunda. Jadi kita buat bahasanya kan yang simpel-simpel saja lah kan. Jadi Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia atau Tuhan? begini. Jadi ketuhanan Bagaimana? Yesus itu bukan kedagingannya. Oh, apanya Bang yang Bukan kedagingannya. Ketuhanan Apanya? Ketuhanan Yesus itu kan apa yang di dalam Yesus itu, itulah firman Allah. Jadi firman Allah yang menjadi daging. Oh, jadi Tuhan ini yang di dalam Yesus numpang di kedagingan Yesus gitu. Aduh. Bagaimana dong? Kan yang di dalam diri Yesus yang Tuhan. Sementara yang kedagingan yang dilahirkan ini bukan Tuhan. Jadi Tuhan ini numpang di kedagingan. Terus ketulangan mana? Kita bisa nggak bahas ketulangan ya. Yang Bunda kan punya nyawa di situ kan? Jadi nyawa Yesus itu adalah Tuhan. Halo, Bun. Bentar Bang Sonia, sebentar gantian dulu selesai Bang. Nah, Ate. nyawa Bunda itu kan dari mana itu Bunda? Dari Tuhan yang menciptakan nyawa kita, roh kita ini Tuhan. Dari Tuhan kan? Dari Tuhan, nyawa dari Tuhan kan Bunda kan? Iyo. Terus Berarti saya Tuhan. Berarti saya Tuhan ini, saya ini Tuhan. Karena nyawaku, rohku. Kalau Dari konsep Tuhan. kami, sebagai orang Kristen kan, kami ini kan mengakui diri sebagai anak Allah. Jadi Gurunda DNA belum kami adalah ini, DNA dapat Tuhan. bisa tersadarkan ini ya Gurunda masih aktif. DNA kami sebagai orang Kristen ini kan adalah anak Allah. Jadi kami ini DNA-nya anak. La ilaha illallah. DNA kami ini kan adalah Jadi Allah. kau ada sambung darahmu ke Tuhan. Sehingga DNA-mu sama. Kan apa yang kan nyawa saya ini kan berasal dari hembusan roh Tuhan. Jadi kau juga ini kenapa cuma Yesus yang dituhankan? Ternyata kau pun itu DNA Tuhan di dalam tubuhmu. Bisa kau dituhankan juga? Aduh. Tidak paham ya. Definisi anak Allah. Jadi Tuhan menciptakan manusia di seturut dan serupa dirinya sendiri. Supaya kau nggak rumit Bang, kita berbicara Yesus dulu. DNA Yesus ini DNA Tuhan juga. Iya. Bang. Aduh Mama Ini coba sambut dulu nih pakai nama baju mandi Alex siapa ini? Alex, Oten, ya Oten. Alex kalau nggak ngomong saya turunin nih. Nggak ngomong dia. Ayo lanjut. Jadi DNA Yesus, DNA Tuhan, sama pula DNA-mu. Apa yang membedakan kamu dengan Yesus, Bang? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Terus kenapa? Tidak ada bedanya. Bedanya yang menjadikan Yesus itu lebih mulia karena dia datang dari sana, dari surga.
Di dalam Bibelmu tertulis kita semua berasal dari Allah. Kita semua berasal dari Allah loh. Di dalam Yohanes 17:14 apa kata Yesus? Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Di dalam Bibelmu pun kita semua berasal dari Allah. Bagaimana ini? Banyak kali Tuhan miliaran. Bunda, Ya, memang kemanusiaan kita, kemanusiaan saya dan kemanusiaan Bunda itu berbeda. begini Bang, kenapa kamu nggak bingung? Biar gue kasih tahu supaya kau nggak bingung-bingung amat. Mau? Gimana? Coba ikuti pengajaran Yesus di Bible. Kau nggak akan bingung. Yohanes 17:3, hidup kekal. Yohanes 17:1 dulu ya. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian Yohanes 17:2, mereka yang engkau berikan kepadaku akan kuberikan hidup kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka ini murid-muridnya, pengikutnya ya, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya loh. Dan kata penghubung, dan mengenal Yesus engkau utusan hamba rasul. Jadi itu mudah kau, supaya kau nggak pusing-pusing kedagingan, ketulangan, DNA segala macam. Bingung kau Bang, sampai mati kau itu aja yang kau urusi tentang konsep ketuhananmu. Padahal simpel pengajaran Yesus loh. Mengenal engkau satu-satunya, bukan dirinya, toh mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Bunda, Yesus yang kau utus. Kan Bisa gampang. saya tanya Bunda? Bisakah saya tanya Bunda? Boleh. Boleh bebas ya Bunda ya? Mau bebas, mau kamu ngapain? Mau bebas? Bebas artinya begini. Kan kalau Enggak, saya kau sudah tidak paham. salah- Kau sudah paham itu. Ya, Kau mau bertanya ya, tentang paham. Islam? Saya kan cuma mau tanya saja kan. Tentang? Mau tanya begini. Jadi kalau misalnya kan konsep ketuhanan Yesus itu salah, menurut Bunda kan maksudnya kan begitu Bunda ya? Ya, kalau kau Tuhankan dia, sementara pengajarannya dia bukan Tuhan kan, dia utusan. Bagaimana kalau misalnya kan saya balikan begini? Bagaimana kalau kata kami dalam Al-Quran itu menunjuk kepada Allah yang minta petunjuk? Bentar Bang, gini Bang. Bukanlah kami Sebentar. jalan yang lurus. Kan begitu kata Allah di dalam Quran kan? Oh, kau mau ke Al-Quran. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Selesaikan Tunjukkan dulu kami jalan yang Bibelmu. lurus. Bentar. Gini, Kau gini. belum. Allah minta Ini petunjuk Yesus itu. kok Kristen? Islam Sebentar, saya mau nanya. Gini. Sebentar dulu Yesus, kau ini kok Ya, Enggak, sabotase? saya mau mengartikan tadi. Tuh, kenapa ya ini orang? Abang langsung nanya rocos. Nama Anda juga nggak bagus. Ganti nama lah Bang. Duduklah dulu. Itu kan Tuhannya orang Kristen, jangan dipakai lah itu. Benar. Menyamar Bang. dia kali Bang. Abang, selesaikan dulu. Bang Ateng, selesaikan dulu Ya, ini. halo, Bunda. Sayang Santai lah, sekali Bunda, kalau kau, santai. ya sayang sekali kalau kau masuk di Al-Quran kami, sementara Bibelmu sendiri kau nggak paham, muter-muter kan, kau ditanya DNA lah, kedagingan, ketulangan, roh, segala macam. Pengajaran Yesus itu, begitulah. Bang. Kalau kita, Ya. Bang, dengar. Kalau ini Bibelmu dulu selesaikan ya. Karena kalau kita lihat sampai sekarang itu kalian ribut, oneness, Tritunggal segala macam, masih ribut siapa Tuhan sebenarnya untuk Kristen. Bunda Kalau juga, kita Bunda juga lihat, kan ribut kan? Bunda nggak di sini ada kan kami ribut. tentang Yesus juga kan? Enggak kami kan ini untuk kalian supaya kalian ini tersadar. Supaya Ini kalian apa? tersadar, kami menyadarkan kalian. Coba kita lihat Matius 11 25. menyadarkan Tahu. gini mana konsekuensinya. Matius Apa 11 25 coba. Jadi sini saya kasih tahu dulu kau ya. Ini dulu kau coba kau terangkan. Bunda, Matius 11 Bunda, 25. Aduh. Bunda bisa Sebentar dengar? dulu, sebentar baru kau. Saya malah heran kau bahas Al-Quran sementara keimananmu nggak jelas. Kalau kau ditanya Oke, siapa Tuhanmu, Yesus mana nggak ada. Di dalam Bibelmu 11 Yohanes
Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Yesus, siapa Tuhanmu? Bapa. Ayo. Masalah Yesus, Bunda. Yesus bertuhan kepada Bapa. Nah, kenapa kau malah menuhankan Yesus, Bang? Baca tuh Bunda, Yohanes 11:25. Matius 11:25. Masalahnya Bunda begini. Kita jelas Apa panjang masalahnya? lebar kan. Yang jelas itu pemahaman Tuhan itu kan berbeda Bunda ya. Di mana data yang jadi masalah itu di dalam Bibelmu Yesus bukan Tuhan, kau Tuhan kan? Masalahnya kan Bunda kan memaksa bahwa Tuhan itu sama dengan Allah. Itu. Siapa yang memaksa? Tuhan sama dengan kan begitu konsep Bunda Di kan dalam begitu ya di dalam Bibelmu sama. Dengarlah hai orang Ya. Israel. Ini kata Yesus ya ketika ada seorang murid bertanya, "Guru, hukum apa yang terutama?" Ini murid nih bertanya kepada Yesus. Dia tidak panggil Tuhan, dia panggil guru. Hukum apa yang terutama? Apa jawab Yesus? Ya, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Itu pun Yesus seruannya kepada orang Israel, Bang. Bukan Ganti kepada dulu pemain lah, Bunda. Ateng lu ambil dulu ya, Teng. Ganti pemain dulu ya, Teng. Satu ini selesaikan dulu ini data baru kita ganti dia. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Kabur dia. Kasihan ya. Alergi dibahas Bible padahal mereka tadi itu Mikana nangis-nangis berkelahi dengan Tritung. Sony lagi Sony. Ya Sony. Bang maaf tadi mati HP ku. Aku Dimaafkan. boleh jelasin? Burunda masih muda-muda ini mungkin bisa tercerahkan kalau Ini oten dikerubutin oten ini yang muda-muda nih yang baru belajar semua. Enggak apa. Ayo diskusi yuk. sama saya ya. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Udah. Tadi kan Kamu apa Bang? Tritung, Wanes, apa denomu? sebentar dulu. Coba absen satu-satu dulu. Si Michael dulu. Michael Muslim Kristen. Michael. Cutari siapa? Cutari. Ayo udah turun lah. Ya udah. Michael gak ngomong, gue turunin nih Michael nih. Itu Ateng minta naik lagi deh. Naikin lagi. Michael Kristen ya? Iya. Yang turunin. Ya tunggu sebentar ya. Di sini aja dulu. bisa tertib loh. Iya. Kenapa Sony, Bang Sony? Makasih ya. Jangan diturunkan lah Bang. Dia jangan diturunin. Ateng ya mau belajar dia. Sini aja Bang. Oke. Nih, aku mau jelasin juga yang si Bang Ateng itu. Banyak Kayaknya dia kali Oten ya, keren. kayaknya dia Ada belum- kepdes. boleh Ya, ngomong kenapa? nggak? Boleh ngomong nggak? Itu perasaan kau ngomong Bang, silakan. Iya tadi aku mau ngomong, ibu juga ngomong, mohon maaf ya bu. Izin ya bu. Ibu kan, aku mau jelasin juga yang Bang Ateng maksud. Bagaimana, gini, ibu boleh nggak kalau kita mau berdiskusi tentang ketuhanan Kristen, ibu untuk sebentar aja coba pahami persepsi dari siapa Tuhan dalam kekristenan dulu. Karena kalau misalnya dibahas Tuhan Coba adalah panggil seorang Bang Joba dulu. Bang Joba udah bisa diterapin nih. Burunda, udah monitor. Masih belum ada mungkin. Masih ada aktivitas mungkin. Ya. Kenapa sih dipotong mulu? Ya, aku lanjut ya. Lanjut. Tadi untuk berdiskusi soal ini tuh ada perbedaan perspektif, jadi nggak akan pernah bisa ketemu tentang siapa Tuhan dalam kekristenan dan dalam contoh keislaman gitu. Ada yang berbeda Bunda. Kalau misalnya dalam kekristenan tadi yang Sebenarnya dibilang- simple. Kalau kau nggak mau diskusi jangan naik komal. Kau tidur, bungkus imanmu itu. Kau Siapa? tuhankan bantal gulingmu, nggak kami pusing. Tidur kau turun tidur. enggak Kalau loh. berarti kau mau diskusi toh? Sabar dulu. Oh, sabar jangan dulu. jangan curhat, diskusi aja kita. Enggak. Gini, karena kalau misalnya ditanya Tuhan adalah pencipta, konsekuensinya dari konsep itu benar yang Di dibilang. mana kalau Tuhan gini? Menurut kau Tuhan itu apa sih? Coba kriteria Tuhan atau dalam definisi kekristenan, Tuhan. Tuhan itu adalah gelar yang disematkan kepada Ia yang maha segala sesuatunya. Itu loh. Nah, siapa itu iya? Gelar yang disematkan Iya itu kepada siapa? seseorang atau pribadi. Siapa itu iya? Yang digelari itu. Ada banyak Tuhan. Berarti dalam- banyak Tuhanmu Bang. Sebentar dulu. Ada banyak contoh Tuhan. Tuhan mana ada. Enggak, yang digelari itu Sang Maha Kuasa, Maha segalanya itu siapa? Dalam kekristenan Bertele-tele itu kali Yesus. kau. Dalam- Hah? Gak usah kasar-kasar. Yesus.
Betul, yes Bu. Enggak, karena kau bertele-tele. Oh Yesus. Sekarang apa penciptaannya Yesus? Apa kuasanya Yesus? Nah, itu dia. Itu dia. Apa? Kalau itu berarti gini, kita memahami kenapa kita memperlakukan Apa Yesus sebagai ciptaan Yesus? Apa kuasa? Kok bertele-tele kuasa kali Yesus. kalian Dia ya? mengampuni dosa, dia mengampuni dosa. Saya pun Bang bisa kau tuhankan Bang. Saya bisa mengampuni dosa saudara saya. Betul Ibu bisa saya tuhankan. Betul. Betul Ibu. Makanya aku bilang apa itu definisi Tuhan? Apa itu Tuhan Tuhan kalau dalam definisinya? kekristenan itu gelar yang disematkan kepada Ia yang ingin kita tuhankan atau ingin kita di mana kita hormat kepadanya. Sekarang kalau gini definisi Tuhan itulah Tuhan itu adalah yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita puja, yang maha kuasa, maha esa, maha pencipta. Itu Tuhan. Gelar. Nah sekarang Yesus apa kuasanya? Apa kuasanya Yesus? Kuasa Halo, Yesus. Bang Sony. Satu-satu dulu Ateng, biar dulu Sony ini diterapi. Gak apa-apa, Oke, sini oke, ayo oke. berdiskusi aja, ayo. Ya sekarang saya minta, kau kan bilang Tuhan itu gelar untuk Yesus. Sekarang mana? Apa kuasanya itu? Dia Ciptaannya apa? mengalahkan maut, Ibu. Dia mengalahkan maut, dia bangkit. Dia dibangkitkan, brother. Dia dibangkitkan. Mana dia mengalahkan? Dia dibangkitkan. Coba baca Roma. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Bila rohnya itu diam di dalam kamu. Sama tuh. Sama. Mana kuasanya Yesus coba? Kita tuh makanya sebentar lu Bang. Jangan bilang makanya. Buktikan ucapanmu. Jangan cuma modal iman. Mana kuasanya Yesus Bang? Ayo. Gak ada yang modal iman. Ya mana? Karena Ada di dalam Bibelmu Yesus menciptakan, maha kuasa ada. nah itu dia makanya. Yang Kalau mana? misalnya kita memahami Tuhan itu sebagai Ia yang menciptakan segala sesuatu. Yang mana? Kalau perbedaan tidak di sini. tidak Ada ada tertulis data di Bibel, jangan kau mengade-ngade. Iya makanya Mana ini Bang? ada perbedaan. Ini makanya ada perbedaan. antara Perbedaan Tuhan dan apa? Antara Udah ada memahami tadi kan siapa definisi itu Tuhan yang kita ibadahi, yang kau sendiri bilang maha kuasa, maha pencipta. Sekarang kita buktikan kekuasaan Yesus. Ciptaannya apa? Aku nggak bilang begitu loh. Aku bilang yang Ia yang maha, Ia yang kita hormati, Ia yang kita tunduk hormat kepadanya. Aku bilang Oh, bukan yang kau ibadahi. Jadi yang di dalam gereja yang kau sembah-sembah itu bukan Yesus. Karena kalau misalnya ya mengibadahi, ya itu bagian dari menghormati nggak sih? Yang disembah diibadahi itu Tuhan toh, Yesus toh dalam gerejamu toh, puja-puja kan. Betul. Tuhan ini definisinya maha pencipta tuh biasa-biasa aja kayak ya paling atau gimana menurut kau Tuhan ini? Gini, untuk memahami Tuhan dalam kekristenan itu ada sebuah keterbatasan. Harus bego dulu. Bang Sony. Bukan. Sebentar lu. Ada sebuah keterbatasan dalam kekristenan untuk memahami siapa Bukan itu. masalah keterbatasan Makanya, ini aku atau jelasin tidak dulu. terbatas. Masalahnya tidak ada data di Bibelmu Yesus Tuhan. Kau paksakan, makanya kau bingung. Aku mau jelasin dulu. Sabar. Di dalam sebentar, coba kau jelaskan ini pernyataan Yesus ya. Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Bapa atau Allah itu Tuhan. Tapi kalian mengatakan Yesus yang Tuhan. Yang mana benar nih? Yang mana mau kita ikuti dengar? Yesus atau kawin yang nggak ada akal ku tengok nih. Yang mana? Matius 11:25 Yesus bersyukur kepada Bapa. Siapa menurut Yesus? Tuhan langit dan bumi. Itu kita untuk memahami itu kita harus paham dulu apa posisi harus bego Yesus dulu. saat itu. Untuk pahami itu perkataan Yesus harus bego gitu. Bu, justru kita harus memahami dulu, Ibu. Apa Jangan coba kau potong-potong. Ibu, jelaskan, aku dari tadi nggak ada motong pahamkan Ibu. kami. Aku nggak ada motong Ibu loh, Ibu lagi ngomong. Ya pahamkan kami tadi pernyataan Yesus itu apa? Coba Untuk jelaskan. memahami itu kita harus paham dulu bagaimana konteksnya, apa yang sedang Yesus lakukan, apa yang Yesus di situ bersyukur. Konteksnya di situ Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Bunda. Woi, Bunda. masa Tuhan mau bersyukur kepada Tuhan? Bang Sony. Mana Kun? Bang Sony. Bisa saya ganggu dikit Bang Sony? Ya silakan, dari tadi juga aku belum ngomong apa-apa, potong terus, boleh. Sama-sama denom ini kah atau beda denom lagi kalian?
Sama-sama tidak Tritung. tidak masalah lah. Beda nama apa? Beda. Oneness Tritung tuh beda. Oke, biar Sama. begini. Kalau misalnya kan Yesus itu berdoa, Yesus itu menyebutkan Bapa Bang, Tuhan, di dekat rumah itu sebenarnya kan tidak masalah. Konsepnya Bunda begini. Ya Allah. Seperti di dalam Al-Quran Bunda kan, Allah itu menyatakan diri sebagai kalimat kami itu minta petunjuk. Kami itu pengagungan diri. Ya, tunjukkan kami jalan Tidak yang ada lurus. konsep Kata kami. siapa itu Bunda? Bang, Bunda, kata siapa itu? pengakuan Allah dia adalah Tuhan. Innani Allah Ya, la ilaha maksudnya illa kan- ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Sementara Yesus di dalam Bibelmu mengatakan Bapa lah yang Tuhan, bukan dirinya. Ini kebingungan kalian. Saya Kalau tanya sekalian, bicara saya tentang tanya kalian, udah. Yesus itu- Kau bertele-tele, saya tanya kau. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Nah, ya, saya jawab ya. Pakai Saya data, jawab. saya kasih data. Tapi jangan begini. Kalau kau jawab pakai data ya. Yesus itu kan kami anggap sebagai Tuhan. Nah, Oh, kau anggap, padahal Nah. bukan ya. ya terserahlah Bunda mau bilang apa, mau dianggap kamu dia apa ya terserahlah. Jadi Ya kami nggak anggap kok bagi kami dia nabi, rasul Allah utusan sendiri, Allah. bagaimana kalau Allah yang mengatakan tunjukkan kami jalan lurus, itu kata Allah ya Bunda ya. Dalam Al-Quran itu kan tunjukkan kami jalan lurus. Itu di surah Allah- Al-Fatihah. Kenapa kau? Iya. Oh, kamu menyambungkan ke Yesus karena Yesus adalah jalan. Oh, Mama. bukan begitu. Ya, kan pertanyaan Apa? kan begitu. Jadi kan Allah minta Yesus, petunjuk Bang. itu minta ke siapa Bunda? Nggak nyambung. Yesus Itu itu, kan- itu berkata kan, aku adalah kata-kata- jalan. Dengar dulu. Kau mau diajari atau kau mau bego selamanya? Kalau Dengar. tujuannya kan adalah Allah di situ minta petunjuk itu bagaimana tuh Bunda? Ya Yesus adalah jalan. Artinya bukan dia tujuan. Ya kalau Kan tujuannya Yesus kan Allah, jalan. kan? Tahu nggak apa itu jalan? Jalan itu Tujuannya- pengajaran. Tujuannya Apa Allah kata kan? Yesus? Berarti- Dengar Bunda, dulu. Bunda. Tujuannya Allah kan? Iya. Nah, itu tujuan itu dalam Al-Quran minta petunjuk bagaimana? Bunda. Lah itu kita minta petunjuk supaya kita tidak termasuk orang-orang musyrik dan orang-orang kafir kayak kalian. Itu Karena Allah bisa sendiri saja. yang bilang, kan? Kau mau Itu diajari Allah, apa Bunda. enggak? Kamu Enggak. diajari enggak? Kau bawa-bawa. Tidak, maksudnya kan saya Kau tanya, Bunda. bawa-bawa. Itu Allah yang ngomong kan? Aduh, Itu mau Allah yang diajari bicara, atau kan? enggak? Atau kau mau ditendang? Mau diajak, Nah. makanya kau jawab. Jangan Makanya begitu dong. mau kau jawab apa enggak? Kafir. Kita Kasih fair. hati ini orang. Ya, jawab. Makanya ini ku jawab. Mau ku jawab? Jawab. Sabar ku jawab ya. Kalau ku jawab kau jangan cerewet lah ya. Tunggu ya, aku bukakan ya. Bilang kafir di sini. Aduh, datang lagi si Kepdes ini. Sabarlah kau. Ah. Bunda Rama ditenangkan. Tarik dulu napasmu Bunda. Ini dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya. Itu baru Di DBS. surah Al-Fatihah mau kau kasih ku ajari tuh biar kau ini tercerahkan lah ya saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sambung, jangan sampai di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kayak kau ini sesat, saudara. Itu siapa yang Ini ngomong itu? maknanya di sini, jangan kau cuma sampai ayat 6, sambung sampai ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu orang Itu siapa yang ngomong itu rasul. Bunda? Ya Allah kan berfirman nih dalam Allah Al-Quran berfirman, kami Allah yang semua dia, ini firman dia Allah. ngomong sama siapa itu? Ih, ini kita diajari supaya kita ini memohon kepada Allah, memohon Diajari? petunjuk, diberi petunjuk. Nah, Jadi
Kalau Yesus, Begini saudara, begini saudara, begini saudara, nih. tidak terima itu Kalau seperti itu. kalau kau masuk ke dalam Al-Quran, nanti ku kutip ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya Masalah orang kafir, orang musyrik masuk neraka jahanam kekal abadi. Bunda, Dan dia seburuk-buruk makhluk. Kau dikatakan kan- seburuk-buruk Bunda makhluk. kan Apa tidak, itu? Bunda kan tidak sepertinya terima kau sebagai hewan. kemanusiaan Yesus berdoa kepada Allah. Ya, Bunda kan tidak terima. Nah, apa sih bagaimana kau ini kalau nggak saya bilang? nyambung? Ibu, Apa Bagaimana ini? kalau- Sebentar. Apa yang kau mau bahas nih? Udah ku jelaskan tentang Ya. di surah Al-Fatihah ini ya. Sudah ku jelaskan bahwa topiknya ayat kan- 6 sampai 7 konsepnya Kan Bang bukan Hendi, tentang kan jalan Bang- Yesus. Bang Handi Semua bilang kan nabi, dengar ya, semua nabi itu adalah jalan menuju ke surganya Tuhan. Kenapa dia jalan? Karena melalui dia diberi ajaran sehingga kita mengenal Tuhan. Diberilah para nabi rasul ini wahyu berupa kitab. Lewat kitab atau pewahyuan yang diberikan kepada rasul nabi ini atau rasul ini menyampaikan ajaran itu kepada kita supaya kita Tapi mendapat sayang, petunjuk. Sayangnya Bunda, si tujuan yang Bunda bilang itu, dia mengajarkan lagi orang untuk minta tunjuk. Sudah jelas dia Nggak tujuan. nyambungnya. Nggak ada otak memang. Nggak nyambung kan? Kau yang nggak nyambung, bro. Nggak Kau mau nyambungnya memasukkan begini. Nggak Bentar. nyambungnya begini, Bunda. Sebentar dulu. Kau mau memasukkan konsep Yesus adalah jalan, nggak nyambung. Jalan itu artinya apa? Makanya Yesus berkata di dalam Bibelmu, pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Jalan itu adalah pengajaran, wahyu yang diterima Yesus. Wahyu nomor 1, wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu membawa ajaran Injil, bukan Kristus palsu ya yang menemui Paulus ya, bukan. Ini Yesus anak Maria, Kristus asli. halo. Itu bukan Bunda, yang untuk Ibu, kalian. maaf. Jadi kalau Yesus berkata, aku adalah jalan, hidup dan kebenaran, memang karena dia yang memberi, dia yang membawa petunjuk dari Allah, dia yang menerima firman Tuhan. Makanya di Yohanes 17:14 apa kata Yesus? Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Dia menerima firman itu disampaikan kepada kaumnya Bani Israel pula, bukan oten-oten pemakan babi ini, bukan. Bani Israel. Apa lagi? Belum jelas kah? Aku belum beres loh tadi. Apa lagi Tuhanmu, Bang? Bagian mana mu sakit? Ayo. Enggak, aku enggak tadi Ibu nanya kan. Gurunda sudah monitor kah Gurunda? Sepertinya beliau Saya dari tadi belum boleh ngomong. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Pokoknya di sini Kang Iya. Dito ini hotelnya banyak banget ini. Terserah Iya. gimana. Apa masalahnya apa? Ya, Assalamualaikum Alhamdulillah. Abang Dang. Iya, ada Waalaikumsalam. Otaknya Orang ini baru yang selesai ada. nelpon. Tadi nelpon dengan presidennya Dubai. Kenapa? Wih, kerennya Mas. Ini Gurunda Iya. anu sekali. Bengkok otaknya. Silakan Bang Nonton Suni. Suma tinggal segini ya. Ya jangan sudah banyak yang murtad itu. Kenapa bang? Ya tinggal sedikit aja kayaknya 1.800 aja. Sudah banyak itu, banyak. Daripada Yesus pengikutnya cuma 12 orang, itu pun satu mengkhianat lagi ya. Sudah nggak pantas dipanggil Gurunda ya. Udah minim. Tuhan Bisa tidak lagi. pantas disebut Tuhan. Yesusnya cuma 11 Ya. orang pengikutnya. Oh ternyata kamu besok kamu diskusi saya turunin. Besok kamu nggak mau diskusi yang lain aja. Ya, Iya, yang lain malam, aja. Malah. Boleh bertanya bang? Black. Ye. Oh, boleh nggak bang tunjukkan kalau Muhammad itu pernah melakukan sebuah mukjizat? Nabi Muhammad melakukan mukjizat tuh, mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi yang lain itu berbeda sesuai dengan apa yang mau dipertunjukkan pada zamannya. Ya, coba ditunjukkan bang satu contoh. Contoh misalnya
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui isi daripada ajaran Taurat atau ajaran Injil yang diwahyukan kepada manusia sebelum beliau. Sementara beliau tidak pernah mengetahui tentang Taurat, tidak pernah mengetahui tentang Injil, tidak pernah belajar maksudnya. Seperti itu. Berarti dia maksudnya untuk bagian surat-surat ya, bagian kitab-kitab aja gitu. Gimana? Berarti mukjizatnya itu di bagian berkitab-kitaban atau bagian sejarah-sejarah gitulah. Enggak, itu salah satu sehingga cakupan daripada mukjizatnya itu berupa Al-Qur'anul Karim, di mana di antara daripada Al-Qur'an yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah al-ijazul ilmi, mukjizat dari segi ilmu pengetahuan. Itu baik. Tapi yang saya maksud gimana? Bang, maksud saya tuh mukjizat kepada manusia gitu. Mukjizat kepada manusia banyak. Banyak kalau kayak gitu. Misalnya dia dengan segelas susu mengenyangkan banyak orang, itu banyak yang kayak begitu. Kemudian makanan sedikit cukup untuk memberikan makan orang banyak. Itu pernah Rasulullah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dikatakan Nabi Isa menghidupkan mayat dengan izin Allah, Rasulullah mukjizatnya jauh lebih hebat. Rasulullah kemudian membuat batu-batu kerikil yang ada di tangannya itu bertasbih, kemudian hidup, batu yang hidup. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati wajar, tapi Nabi Muhammad menghidupkan kerikil yang ada di tangannya itu jauh lebih hebat daripada Nabi Isa atau Yesus. Jadi gini Bang, berarti yang abang bilang tadi kerikil dihidupkan sama Muhammad. Ya. Kerikil itu hidup bagaimana nih Bang? Jalan kah? Apakah kerikil itu jalan ikut berzikir? Batunya itu kemudian ikut berzikir selayaknya manusia. Ya. Mengendalikan manusia atau berjalan sendiri. Berzikir itu kan kalau saya lihat ya, orang berzikir itu diletakkan di tangan terus diputar-putar satu-satu. Enggak, batunya yang bertasbih. Batu kerikil yang ada di tangan Rasulullah itu bertasbih, berzikir, memuji-muji Tuhan, memuji-muji Allah. Jadi yang kerikil yang hidup ini gimana dia Bang? Itu hebatnya, Anda aja nggak memikirkan, nggak bisa kan? Jadi kalau manusia hidup, saya pergi dulu ya. Terima kasih. Nggak jelas dong Bang. Kalau manusia mati dihidup, Bang Zuma, kalau menurut saya itu gini Bang. Jadi yang namanya hidup ini ya, contohnya seperti ayam itu kan jalan dia. Kamu pernah nggak Yesus itu membuat batu berbicara? Itu dulu. Hebat nggak itu Yesus kalau dia bisa membuat batu berbicara? Nabi Muhammad batu kerikil berbicara dibuatnya kan gitu. Masih belum mudeng juga. Anda minta bermujizat, kejadian yang luar biasa, udah aku jelaskan sama saudara. Kemudian Nabi Musa alaihissalam belah lautan kemudian. Itu kan dahsyat tuh. Tapi pada zaman itu, bagaimana kemudian Nabi Musa diberikan tongkat atau memukulkan tongkat yang kemudian berubah menjadi ular. Nabi Muhammad SAW itu lebih hebat. Justru terjadi beberapa kali. Apa itu? Memancarkan mata air dari sela jari jemari tangan beliau. Yesus bisa. Jadi gini Bang. Nabi Musa bisa. Setelah saya dengar cerita Bang, kok sama ya sama cerita di kitab kami. Nah kok giliran sekarang kok jadi bisa sama-samain? Memang betul Bang. Kami juga ada cerita Musa yang membelah air. Izin Gurunda Noiski. Iya. Tapi ya. Itu yang jadi pertanyaan saya, kok bisa sama? Masih. ya
tidak Mi. Lanjut Maki. Ya kan Anda minta mujizat nabiku kan. Adapun kalau misalnya sama ya berarti sama. Kan gitu. Oke, jadi itu termasuk mujizat. oke lah Bang. Kalau memang betul sama, oke. Jadi gini, apa yang membuat Abang percaya bahwa Muhammad itu jalan untuk menuju ke Allah? Al-Quran dong, Al-Quran, ajarannya dong. Oke, ajarannya. Ya, Berarti kalau memang Muhammad Muhammad itu kan bagi orang Abang sebagai panutan. iya, betul. Ya, sebagai panutan. Terus wajar nggak kita kalau kita menjadikan orang sebagai panutan itu kan tentu orang tersebut harus berperilaku baik, harus Iya, beliau yang benar mengajarkan lah. akhlakul karimah Iya. sampai ajarannya ditiru-tiru oleh Kristen juga. Tapi Bang Juma, gini Bang, jadi yang Ya. saya lihat, saya dengar, Kamu Muhammad lihat, itu kamu dengar. Bang sering Juma, melakukan kesalahan Bang. Kok bisa Apa gitu? itu? Kok bisa jadi Anda baca di kitab Ini, mana? Di kitab mana Anda Al-Quran baca? ada? Coba tunjukkan di mana di Al-Quran. Oh, saya di sini nggak bawa Al-Quran Bang, Waduh. soalnya saya Kristen. Itulah Kristen hebatnya berbicara kayak Paulus. Hanya halusinasi. Bang Juma, Tadi rencananya gini Bang, saya sebenarnya nggak mau naik. Cuman karena ibu ini tadi bilang-bilang kafir apa segala macam. Tentu Ya kita Kristen juga- memang kafir. Paulus juga mengatakan Kristen itu kafir. Dalam Galatia 8, Galatia 2 nomor 14, Kristen itu adalah kafir. Emang kenapa? Coba tunjukkan Bang. Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Memang kalian kafir. Enggak, coba ditunjukkan Bang. Ayatnya Yo, itu tunjukkan. Galatia 2 nomor 14. Saya juga bisa Bang kayak tadi, kayak yang Abang bilang tadi. Kalau hanya untuk mendengar-dengar bisa. Saya menyebutkan loh, Galatia 2 nomor 14. Disaksikan Lalu banyak orang loh. Ya itu dari Talu, buka aja. Kok kayak anak-anak orang kena lumpuh, segala-galanya lumpuh harus ditunjukkan. Sudah kusebutkan. Anda menyebutkan Nabi Muhammad tadi tidak baik. Saya minta dalilnya mana ada di Al-Quran. Mana dalilnya di mana ada. Giliran saya menjelaskan, Paulus Kakang mengatakan Kristen itu adalah orang kafir berdasarkan Paulus di pernyataan Galatia 2 nomor 14. Kok aneh kali ya. Tentang mujizat Muhammad belah bulan itu manfaatnya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ditantang waktu itu sama orang kafir. Apa bukti kenabianmu? Cobalah kau Begini, buktikan kalau Kakang kau bisa Taufan. Dengar dulu, Bang bermujizat. Juma. Nah, Bang Nabi Juma. Muhammad membuktikan. Bang, biar saya jelas dulu sama si Kakang Tamfan ini. Kakang Tamfan. Begini Kakang Tamfan. Jadi Kakang Tamfan tidak boleh tanya sama Bang Juma atau Bunda Rafa atau Nabi Muhammad sekalipun. Tidak boleh tanya ya Kakang Tamfan. Ya tanya soal mereka. Masalahnya Kakang Tamfan. Jawab. Masalah yang utama itu Allah sendiri masih bingung, dia masih minta nunjukin jalan yang lurus. Bagaimana itu? Itu Oke, kita bahas itu. Yang lain diam. Sekarang begini. Kalau jalan lurusnya yang di Islam itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan lurusnya adalah menuju kepada pengajaran orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka, yaitu yang mendapatkan petunjuk. Jalan lurusnya adalah sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu jalan lurusnya. Nah sekarang, menurut Yesus, jalan lurus yang ditunjukkan Yesus itu kemana? Ke masjid? Ke masjid kah? Ke gereja kah? Atau ke sinagoge?
Yang mana? Menurut Al-Quran kan Bang Juma kan Yesus tidak mati naik ke surga kan? Iya, menurut Yesus juga begitu. Petrus juga begitu. Ya itu. Jadi Yesus kan sudah di surga. Nah, berarti itulah jalan yang lurus. Berarti penyembah Tuhan itu sudah ada di surga dong. Nah sekarang penyembah manusia ada nggak di surga? Entah Yesus mati atau tidak mati, Bang Juma. Enggak, jalan lurus. Kan dia sudah di surga. Itu jalan itu lurus poinnya, kan? Jalan lurus Bang yang Juma, dilakukan. Poinnya kan dia di surga kan, Bang Juma kan? Tidak mati kan? Berarti ketuhanan manusia yang tidak mati itu kan masuk akal dong, Bang Juma. Nah, sekarang yang menyembah Yesus ada nggak di surga? Soal ada atau tidak ada di surga yang penting katanya jalan lurus. Kan di surga. Katanya jalan lurus. Assalamualaikum Yang kami anggap Tuhan itu kan di Waalaikumsalam surga. warahmatullahi Yang masalahnya di sini sekarang penyembah manusia ada nggak Bang di Juma mau surga? jelas apa segala macam pun. Kalau penyembah Allah sudah ada di surga, mau namanya jelas Yesus. Nabi Muhammad pun, mau jelas Yesus menyembah Allah, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus tidak makan babi. Wakil kami sudah ada di surga, namanya Yesus. Sekarang wakil orang yang makan babi, tidak bersunat, nyembah manusia, ibadah minggu sudah ada nggak di surga? Masalahnya Yesus Masalahnya kan sudah di surga. Kau ke gereja sana, kau ke sana ke gereja, kau ke sana ke gereja. Katanya Kau dikurangkan bisa biji pelernya pendetamu supaya otakmu waras, kan gitu. Masalahnya Saya mau tanya Ki, kenapa Kristen itu pasti koplak? Ya karena memang mereka ini anak-anak setan. Mereka penyembah setan, makanya koplak otaknya nggak ada yang waras. Daripada penyembah orang mati. Ya orang mati disembah, dongok dompala. Kau itu penyembah setan. Kau itu tidak menyembah anak Maria. Kau penyembah setan. Yang datang kepada Paulus itu setan. Itulah yang kau sembah. Makanya Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi yang kau sembah itu setan. Setan adalah penyesat. Yesus berkata setannya datang mengaku Yesus Kristus. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya Matius 24. Matius 24. Dari mana Abang tahu orang Anda Kristen bertanya mana dalilnya, nggak berhenti ngomong. Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu dompala. Memang kalian itu pantas dimaki memang, karena kalian itu bukan manusia. Kalian itu binatang. Bahkan lebih rendah dari binatang kalian itu. Oh gitu ajaran Islam ya Bang? Lah itu fakta. Oh gitu ajaran Islam. Kalian disebut sama Yesus ular beludak keturunan ular. Bahkan Yesus menyebut kalian itu sebagai serigala. Matius 15 nomor 24 25. Kalian disebut sebagai serigala. Karena kitab Abang itu udah salah Bang. Kitabmu sendiri yang mengatakan di dalam Matius 15 bahwa Yesus itu menyebut orang-orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya sebagai gog-gog serigala. Paham kau, Gog? Tidak ada dalam kitab seperti itu, Bang. Udah, kamu turun, kamu ke gereja, isap biji pelernya pendeta biar kau sehat. EGP dengan kalian semua. Ini monyet kenapa naik lagi sih monyetnya? Turun, monyet. Gas, cuma anti rungkat. Gas. Orang gila. Diajak diskusi nggak ada yang punya otak. Iya, nggak nyambung nunya. Nggak nyambung. Mending kamu ke gereja, jilat-jilat itu biji pelernya pendetamu. Yang penting mereka itu bagaimana bisa melampiaskan ini kebenciannya kepada Islam. Saya tengok seperti itu. Dia ditanya, kita ditanya, kita jawab, nggak putus-putus itu. Sudah gitu, so hebat, so cantik, so pintar, so lebih tahu. Bertanya bukannya duduk mendengarkan, kita jelasin. Udah dia bertanya membabi buta, minta mujizat dijelaskan. Nah, pergilah, isaplah itu, cari kutunya pendetamu itu di biji sakarnya itu banyak kutu tuh.
datang besok. Bikin emosi memang, apalagi kalau setengah-setengah mengantuk orang. Nah, muncul lagi ulat bulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gunda. Iya. Muslim orang dengar tapi Ata Ende ini yang organ, silakan Ata Ende. Mendengar. Kenapa kau lagi kau? Kenapa kau lapar kok kah? tapi kau itu lebih lagi dari binatang. Pemotong jauh kongkong nggak Nggak muru-muruan. bisa kau sebut saya binatang, nggak bisa. Yang binatang itu kamu. Karena Yesus menyebutkan kamu yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya sebagai asu. Paham? Hah? Berat anjing. Justru orang yang omongnya berbicara seperti Nanti kena ketombak. ialah yang binatang. Dalilnya di dalam Matius 15. Kunarion lagi biar gak kena tombak. Kunarion. Enggak peduli, dia disebut asu guguk, EGP. Aman. Terlalu modern. Oh, kunarion terlalu cantik. Asu. Yesus menyebut mereka yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikut Yesus itu dengan sebutan asu. Si aku datang besok. Puas. Diskusi itu yang bagus-bagusnya. Jangan kau ditanya, kau bertanya, kita jelaskan. Jangan tidak berhenti mulutmu itu bicara. Mentang-mentang makan dedak tiap hari, otakmu nggak berfungsi gitu loh. Izin Gurunda, kita sapa. Bando, Kristen Muslim. Bando. Woi Bando. La ilaha. Kok bisa orang ngorok permintaan ya? Bukan, dia nggak tahu mau bilang apa. Dia nggak bisa bela keyakinannya. Mau kayak mana? Assalamualaikum Bang. Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti menyembah Yesus lain daripada anak Maria. Mau kayak mana? Dang-dang dompa lagi poy. Bang, sebelumnya saya dulu punya teman satu pesantren. Tapi nggak tahu kenapa kemarin di 2 bulan yang lalu saya udah bilang ke dia, cobalah sholat dulu, cobalah tahajud dulu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa masuk ke agama Kristen itu Bang. Saya udah bilang, yakini dirimu, kamu dulu pesantren, kenapa kok kamu mau pindah? Ya, pas saya tanya lagi besoknya, Assalamualaikum Bang jawabannya saya dapat ketenangan di agama tersebut. Terus saya bingung. Udahlah, apa poinnya Bang? Gimana cara meyakinkan dia supaya tetap berbalik lagi ke agama Muslim ini, Bu? Makasih, itu aja sih, Bu. Bawa ke laut direndam. Iya, ajak diskusi. Gunakan akal sehat kan gitu. Jangankan manusia. Katanya di dalam agama Kristen itu malaikat aja bisa memberontak menjadi setan. Gimana dong? Makhluk malaikat itu tidak punya nafsu kan ya? Bisa memberontak kepada Tuhan hingga jadi setan. Ya apalagi manusia yang punya nafsu ya bisa jadi setan juga nya. Ajak diskusi baik-baik. Kalau mereka masih mau, dia masih mau sehat, gitu. Suruh masuk sini Bang. Bisa Bang? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya tadi? Suruh. Itu ada, kan nggak mungkin kalau dia umatnya Nabi Allah Isa kuburannya masih utuh, maksudnya dia orang yang berada di zaman